praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Oke, udah mulai ya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, saya saat ini lagi ada di kantor PT Kompas Digital Internasional. Itu kantornya ada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, malam ini kebetulan saya baru beres meeting sama klien. Sebelum istirahat, kita sharing-sharing lagi ya soal dunia per-SMK-an. Nah, malam ini saya akan sedikit sharing soal salah satu potensi besar yang ada di dunia SMK yang disebut sebagai PKL. PKL itu singkatan dari praktek kerja lapangan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai prakerin, praktek kerja industri. Itu sama aja, PKL sama prakerin itu sama aja, cuman istilahnya yang orang menggunakan istilah yang berbeda, tapi prakteknya itu PKL sama prakerin itu sama. Apa sih PKL atau prakerin itu? PKL atau prakerin itu adalah suatu kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilakukan di dunia usaha, dunia industri. Jadi di tempat kita ya, teman-teman ya. Yang dunia industrinya itu juga yang relevan dengan kompetensi siswa atau jurusannya. Jadi kalau PKL itu nggak sembarang dunia industri bisa menerima PKL, atau nggak semua jurusan mau menempatkan siswa PKL-nya di kita. Tapi memang biasanya sih dicari yang relevan. Jadi kalau misalnya kayak PT Kompas Digital Internasional, kebetulan kami bergeraknya di bidang digital marketing. Nah, berarti kemudian siswa SMK yang PKL di tempat kami juga yang hubungannya dengan digital marketing. Gitu. Jadi kalau di PT Kompas yang PKL di kami itu biasanya yang pertama dari jurusan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, atau sekarang namanya pemasaran di kurikulum Merdeka. Yang kedua dari jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, atau sekarang disebut MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Terus juga dari jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Terus ada lagi jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Ada juga jurusan Multimedia, jurusan Desain Grafika. Ada beberapa dari jurusan AKL, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, gitu. Yang hubungannya masih ada arsirannya dengan digital marketing. Tapi kalau misalnya jurusan misalnya teknik sepeda motor, TSM, itu belum pernah yang PKL di PT Kompas. Jadi biasanya itu tadi penempatan siswa PKL-nya itu disesuaikan dengan jurusannya. Gitu. Nah, PKL itu salah satu syarat wajib bagi semua siswa SMK. Kenapa? Jadi semua siswa SMK itu wajib PKL. Karena PKL jadi punya sertifikat PKL itu adalah salah satu syarat bagi siswa SMK untuk bisa lulus, untuk bisa mengikuti ujian sekolah, untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Jadi sekarang kan sudah nggak ada lagi ujian nasional ya teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah tahu di saat ini sudah tidak ada lagi ujian nasional. Adanya jadi syarat kelulusan itu uji kompetensi sama ujian sekolah. Nah, syarat untuk bisa ikut dua ujian ini adalah siswa harus punya sertifikat PKL. Jadi PKL itu salah satu syarat wajib bagi siswa.
Jadi semua siswa SMK wajib ikut PKL. Dan PKL-nya itu di dunia industri di tempat kita. Gitu. Nah, bagaimana sih praktek PKL di tempat kita di dunia industri? Gitu. Kalau di PT Kombas, kami punya konsep yang namanya PKL itu persiapan kerja. Gitu. Jadi namanya PKL adalah suatu pelatihan, suatu pendidikan yang mengenalkan siswa dengan dunia industri. Jadi memang siswa tujuan dari PKL memang itu. Jadi siswa dikenalkan betapa serunya, betapa asiknya, betapa stresnya juga dunia kerja. Gitu. Nah, kalau di PT Kombas, PKL itu memang lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Oke, kita bedah ya. PKL itu singkatan dari praktek kerja lapangan. Yang pertama, kata pertama adalah praktek. Artinya siswa itu akan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Gitu. Teori cukup 30%, yang 70% itu praktek. Yang kedua, kerja. Kan tadi PKL adalah praktek kerja lapangan. Praktek itu artinya lebih banyak praktek daripada teori. Komposisinya 30% teori, 70% praktek. Yang kedua adalah kerja. Berarti memang selama PKL siswa tuh statusnya kerja di tempat kita. Bukan belajar. Beda ya. Mereka memang kerja. Artinya apa? Memang siswa ada beban, ada tanggung jawab, ada target, ada output, ada deadline yang harus dicapai. Namanya juga kerja. Yang ketiga adalah lapangan. Kan tadi PKL praktek kerja lapangan ya. Lapangan itu artinya apa? Lapangan itu artinya siswa harus mengikuti aturan dan budaya kerja di lapangan, di tempat usaha, di tempat kita. Jadi memang tadi siswa lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Yang kedua, siswa itu konteksnya adalah bekerja di tempat kita. Dan yang ketiga memang harus betul-betul mengikuti aturan budaya kerja, kebiasaan di tempat kita. Nah, PKL yang benar tuh seperti itu. Prakerin juga sama. Prakerin kan praktek kerja industri. Praktek itu artinya lebih banyak prakteknya daripada teori. Kerja itu berarti siswa bekerja, bukan sekolah, bukan belajar. Yang ketiga industri, jadi memang harus mengikuti aturan dan budaya kerja di tempat kita. Nah, PKL yang benar tuh seperti itu. Yang benar sesuai dengan aturannya, dan itu yang memang diharapkan oleh pihak sekolah. Jadi, menurut saya pribadi memang akan sangat disayangkan kalau misalnya ternyata anak-anak SMK yang PKL di tempat kita itu hanya duduk manis di resepsionis saja, atau hanya jadi petugas fotokopi saja, atau hanya disuruh setiap hari bikin kopi. Itu eman-eman banget, sayang banget, karena potensinya luar biasa dan memang harusnya PKL nggak seperti itu. Gitu. Apa sih tujuannya PKL? Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa tujuan PKL. Yang pertama, menambah pelajaran dan pengalaman kerja yang belum diajarkan di sekolah. Seperti kita tahu, di sekolah itu kan lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Gitu. Karena Bapak Ibu guru memang fokusnya mereka adalah pendidik, mereka adalah kaum akademisi. Sementara kita adalah praktisi. Nah, jadi kalau misalnya mereka PKL di tempat kita, tentunya akan lebih banyak dapat pengalaman praktisnya di dunia kerja. Yang kedua, siswa juga akan punya kesempatan untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan di sekolah ke tempat kita. Gitu. Terus siswa juga akan dapat pengalaman betapa serunya, betapa asiknya, betapa stresnya kerja. Yang namanya kerja kan gak enak ya teman-teman ya. Nah, teman-teman adik-adik kita di SMK itu harus tahu bahwa yang namanya dunia kerja itu seru, asik, tapi di sisi lain juga kejam. Kenapa? Kenapa kok mereka perlu dapat pengalaman real seperti itu? Karena lulusan SMK itu memang harapannya siap kerja. Jadi supaya mereka nggak kaget gitu ketika mereka lulus, mereka kerja, mereka nggak kaget.
karena sudah dapat pengalaman serunya dunia kerja pas mereka PKL gitu. Nah, kenapa kok jadi PKL itu jadi wajib? Karena memang PKL atau prakerjaan itu masuk ke dalam salah satu poin dari program Link and Match atau taut dan sesuai pernikahan massal vokasi dunia pendidikan SMK dengan dunia kerja. Itu kan programnya Pak Wikan Sakarinto ya. Ada 8+I. Nah, 8+I itu salah satu poinnya adalah program prakerjaan atau PKL yang memang mewajibkan siswa SMK itu secara terstruktur, sistematis, dikelola, dibina, dididik oleh dunia industri. Tujuannya tadi supaya dapat pengalaman kerja. Nah, apa sih manfaat PKL? Manfaat PKL bagi sekolah ya jelas itu merupakan anjuran atau perintah dari kurikulum, baik di kurikulum 13, K13 ataupun sekarang di kurikulum Merdeka. Itu memang ada aturannya mewajibkan siswa SMK itu untuk PKL, untuk prakerjaan di dunia industri. Terus yang kedua, kenapa kok kemudian perlu ada itu ya? Karena dunia SMK itu juga perlu berjejaring dengan dunia industri. Itu salah satu poin pentingnya. Jadi memang dunia SMK wajib berjejaring dengan dunia industri. Gitu. Nah, manfaat bagi siswa ya tadi sudah saya jelaskan ya, mendapatkan pengalaman, kesempatan untuk membuktikan diri gitu, macam-macam. Nah, bagi kita dunia industri juga ada manfaatnya loh teman-teman. Ini yang perlu dipahami juga. Jadi manfaat karena banyak teman-teman saya sesama pebisnis dunia industri masih menganggap anak-anak PKL itu merepotkan. Oh, saya malah jadi harus ngajarin mereka lah, mereka banyak nanya lah, jadi ribet urusannya gitu. Dari satu sisi mungkin ada benarnya juga, tapi kalau misalnya kita lihatnya dari sisi yang negatif ya. Tapi kalau saya pribadi lihat dari sisi yang positifnya itu ada juga. Gitu. Jadi dengan ada anak PKL, dengan ada siswa SMK yang PKL di tempat kita, itu kan berarti meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk kerja. Jadi ada tenaga kerja tambahan yang bantu menyelesaikan tugas-tugas kita. Gitu. Terus kita juga bisa memanfaatkan pengalaman ilmu yang sudah diajarkan ke siswa di sekolah. Itu manfaat buat kita sebagai dunia industri. Nah, terus emang penting banget ya Om Tri ya kita nerima siswa PKL ya. Buat saya iya, buat saya pribadi juga menurut PT Kombas Digital Internasional ini cukup penting. Kenapa? Karena kenyataannya kita sebagai pebisnis itu nggak mungkin bisa menjalankan bisnis ini sendirian terus-menerus. Gitu. Kalau sekedar running mungkin dijalankan oleh 1-2 orang mungkin masih bisa kalau sekedar jalan. Tapi kalau kita bicara soal scaling up itu nggak mungkin. Kalau kita bicara soal scaling up bisnis berarti kita butuh yang namanya tim untuk membantu pekerjaan kita. Nah, masalahnya kalau kita nambah tim, kita ngerekrut karyawan, itu artinya sama saja dengan kita menambah overhead alias biaya bulanan. Jadi semakin banyak karyawan kita, otomatis biaya bulanannya, overheadnya semakin tinggi. Padahal yang namanya gaji karyawan kan hitungannya sebagai fixed cost. Jadi fixed cost itu berarti pengeluarannya tetap setiap bulan itu sekian, itu fixed cost. Nah, semakin banyak karyawan kan berarti fixed cost-nya semakin besar, overhead-nya semakin besar. Gitu. Nah, itu dari sisi biaya. Dari sisi waktu juga kalau misalnya kita ngerekrut karyawan, itu kan belum tentu mereka bisa langsung produktif. Kita butuh waktu buat melatih mereka sampai mereka bisa jadi profesional.
Padahal begitu direkrut kita sudah harus gaji mereka. Ya enggak? Gitu. Nah, padahal buat bisnis yang masih tumbuh dan profitnya belum besar itu akan jadi beban. Nah, kadang itu yang kemudian jadi pertimbangan ketakutan teman-teman ketika harus ngerekrut karyawan. Gitu. Nah, kalau misalnya terus apa hubungannya dengan PKL Om Tri? Nah, kalau kita memanfaatkan siswa PKL itu memang kita tidak punya kewajiban untuk menggaji mereka. Karena mereka konteksnya di kita bukan bekerja sebagai profesional, tapi konteksnya memang PKL, itu memang tugas yang diberikan oleh sekolah, itu memang kewajiban mereka sebagai siswa gitu. Jadi tadi kita tidak punya kewajiban kemudian langsung menggaji mereka gitu. Bahwa nanti di prakteknya kita memberikan insentif ke mereka itu boleh-boleh aja gitu. Misalnya by productivity nih, dia sudah bantu kita produktif, kemudian profit kita bisa naik, kita kasih bonus ke mereka, itu boleh gitu. Jadi itu kelebihannya kita mengelola siswa PKL. Kita bisa dapat tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak tanpa kita harus khawatir soal overheadnya. Begitu beda dengan kalau kita ngerekrut karyawan, itu begitu direkrut sudah harus langsung digaji. Dan gajinya juga kan ada standarnya ya teman-teman ya. Idealnya ya memang langsung UMK atau UMR. Iya kalau bisnis kita udah bisa profit, kalau misalnya belum, apalagi yang masih di awal, masih struggling, masih berjuang, gitu kan jadi beban juga. Jadi salah satu alternatifnya untuk mendapatkan tenaga kerja tambahan bisa dengan kita menerima siswa PKL. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sharekan ke teman-teman. Nah, nanti bagaimana cara mengelolanya, apa saja yang perlu disiapkan, itu nanti di-share di video berikutnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, tinggalkan komen di bawah atau bisa kontak saya langsung. Kalau merasa video ini berguna, silahkan di-like, di-share ke teman-teman yang lain. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.